Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anggi Permana, NIM 220068, Prodi Manajemen, kelas RC1 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS, dan dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Selanjutnya yaitu materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian komunikasi. Berdasarkan KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu communicatus, artinya berbagai atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Proses dalam komunikasi adalah urutan langkah-langkah atau tahapan yang terjadi pada saat pesan atau informasi dikirimkan dari pengirim kepada penerima. Proses ini melibatkan sejumlah elemen yang bekerja bersama untuk memfasilitasi pemahaman dan pertukaran pesan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses dalam komunikasi. Yang pertama yaitu pengiriman sender. Pengiriman adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirim pesan kepada penerima. Pengirim memiliki niat atau tujuan dalam mengirim pesan yang bisa berupa informasi, gagasan, perasaan, instruksi, atau pesan lainnya. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berbentuk lisan, ucapan, tulisan, teks, visual, gambar, atau grafik, atau bahkan tindakan. Pesan harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh penerima. Selanjutnya yang ketiga, saluran komunikasi, channel. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran ini bisa berupa komunikasi langsung seperti percakapan, tatap muka, surat, email, media sosial, telepon, atau berbagai bentuk media lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Tugas penerima adalah untuk menerima, menggunakan, menguraikan, dan memahami pesan yang diterima. Penerima harus membuka pikirannya untuk menerima informasi dengan benar. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini penting karena umpan balik dapat mengkonfirmasi pemahaman yang benar atau membantu klarifikasi jika ada kebingungan. Umpan balik juga dapat memberikan informasi kepada pengirim tentang efektivitas pesan mereka. Nah, yang keenam, konteks komunikasi. Konteks merujuk pada latar belakang, situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat memengaruhi bagaimana pesan dipahami dan diterima. Misalnya, pesan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Dan yang ketujuh, gangguan, noise. Gangguan adalah noise, segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi transmisi pesan dengan jelas.
Ini bisa berupa kebisingan fisik, gangguan teknis, perbedaan budaya, atau bahkan gangguan internal seperti distraksi. Yang ke-8, tujuan komunikasi. Setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu seperti informasi, persuasi, instruksi, atau hiburan. Pengirim dan penerima harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan komunikasi agar pesan berhasil mencapai tujuan tersebut. Dan yang ke-9, dampak komunikasi. Efek. Dampak komunikasi adalah hasil akhir dari proses komunikasi dan mencakup perubahan dalam pemikiran, pemahaman, atau tindakan penerimaan sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya, materi yang kedua, model dan cakupan komunikasi. Adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Bentuk dasar komunikasi ada 2, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Selanjutnya, materi yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh sang penerima. Feedback atau umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Beberapa kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti bahasa budaya, kebenaran semu, penipuan, tujuan tidak jelas, salah paham, sisi histori atau pengalaman, menganggap enteng lawan bicara, mendominasi pembicaraan, dan pihak ketiga. Selanjutnya, materi yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Katz dan Kahn berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Beberapa pola komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pola komunikasi pasif. Orang yang menerapkan komunikasi ini biasanya susah mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah kepada orang lain. Akibat dari pola komunikasi ini biasanya sering terjadi miskom dan muncul rasa emosi negatif yang terpendam karena mereka tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Yang kedua, pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola ini, komunikasi agresif, ini biasanya bisa mempunyai keinginan untuk mendominasi segalanya. Ciri-ciri orang yang dengan komunikasi ini biasanya suaranya keras, kontak matanya intens, dan mengontrol orang dengan cara intimidasi atau dengan cara apapun. Selanjutnya, materi yang kelima, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan untuk menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya
berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, maka seorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non-formal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti, serta berada dalam ruangan lingkup atau tata letak yang formal pula, seperti penataan tempat duduk, penataan pembicaraan, dan lainnya. Yang keempat, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang bersifat adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya materi yang keenam, komunikasi melalui pesan. Pesan adalah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan, komunikator, kepada penerima pesan, komunikan, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Berdasarkan arah pesannya, komunikasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yakni komunikasi satu arah, one way, dan komunikasi dua arah, two way. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Komunikasi satu arah hanya mengalir dari pengirim, yaitu pengirim pesan, komunikator. Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang menyampaikannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Selanjutnya materi yang ketujuh, efektivitas dan hambatan komunikasi. Faktor penghambat komunikasi yaitu hambatan fisik, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya yaitu gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Hambatan semantik, terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda tidak jelas atau berbelit-belit. Situasi ini biasanya menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Ketika hambatan semantik terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Hambatan psikologis. Hambatan dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya, perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif yang jarang tercapai, karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Yaitu selanjutnya, perbedaan latar belakang. Latar belakang
yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi efektif. Terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikannya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh, serta raut wajah yang tidak sesuai. Selanjutnya, materi yang ke-8. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya proses komunikasi antara berbagai unsur kebudayaan. Menurut Diah Gandasari, DKK, dalam buku Komunikasi Lintas Budaya 2021, ruang lingkup komunikasi lintas budaya mencakup beberapa hal terpenting. Selanjutnya, materi yang ke-9. Cara menerapkan etika di dalam komunikasi digital selanjutnya adalah dengan bersikap sopan dan santun, dengan berkerama yang baik dalam komunikasi. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah atau perdebatan, malah akan memperkuat hubungan antara dengan orang lain menjadi baik, bahasa dan tulisan yang jelas. Selanjutnya, materi yang ke-10. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, mengembangkan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, materi yang ke-11. Surat bisnis adalah satu metode komunikasi tertulis yang sering dilakukan dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan surat, perusahaan atau individu bisa menyampaikan pesan yang diinginkan, disampaikannya melalui cara yang lebih profesional. Selanjutnya, materi yang ke-12. Pengertian proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, materi yang ke-13. Keberadaan teknologi berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Teknologi tidak hanya memasarkan produk tetapi dapat membantu mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang lebih inovatif dan efisien untuk meningkatkan penjualan bisnis mereka. Selanjutnya, materi yang ke-14. Presentasi adalah salah satu bagian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi dalam dunia usaha yang berguna untuk menyampaikan berbagai hal atau kebutuhan dalam penyampaian informasi. Komunikasi bisnis dapat berupa komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, iklan, percakapan, dan presentasi bisnis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, itu dari saya pribadi, dan apabila adanya kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.